Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 3 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup dalam Terang. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami terus menjalani hidup kami yang semakin dekat dengan Tuhan, hidup yang semakin benar dengan Tuhan, dan hidup yang penuh dengan terang yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup dalam terang. Sahabat seperjalanan, kita tahu cahaya terang itu adalah sesuatu yang sangat mahal di zaman terdahulu. Tatkala listrik belum kemudian menjadi sebuah teknologi kemajuan seperti yang kita rasakan sekarang. Maka mereka-mereka yang hidup di zaman terdahulu hanya mengandalkan sinar bulan untuk bisa menerangi pada malam hari. Kemudian menemukan api, dan api itu kemudian menjadi cahaya di malam hari. Sehingga menghayati betapa susahnya, betapa beratnya, dan betapa sulitnya hidup tatkala ada dalam kegelapan. Demikian juga sahabat seperjalanan yang mengalami saat ini. Kalau tiba-tiba listrik yang di rumah kita tiba-tiba mati dan gelap gulita, kita baru merasakan seberapa penting cahaya itu untuk menolong kehidupan kita. Dan firman Tuhan menggambarkan tentang siapa dirinya di dalam diri Kristus Yesus dengan menyebut dirinya adalah Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan hidup, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Namun sahabat seperjalanan, kalau gelap terang itu identik dengan kebenaran dan juga bukan kebenaran, banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan di dalam suasana yang terang benderang, bukan dalam keadaan gelap gulita kecuali perampok atau pencuri, tetapi dalam keadaan terang benderang. Transaksi-transaksi yang dilakukan yang ilegal, yang kemudian pencucian uang terjadi di tempat terang benderang, di bank-bank. Saudara, penggelapan disebut dengan gelap justru dilakukan di dalam keadaan terang benderang. Artinya bukan terang dan gelap dalam artian secara fisika, tapi terang dan gelap dalam artian penyimpangan. Setiap perbuatan yang salah di hadapan Tuhan, sekalipun di tengah cahaya lampu dan di tengah cahaya sinar matahari, tetap sebagai sebuah kegelapan. Kegelapan yang tidak boleh kita lakukan. Kegelapan yang kita harus hindari. Kegelapan yang kita harus tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seseorang yang hidup di dalam terangnya Tuhan, maka dia pun akan mengalami sebuah perjalanan yang mengalami kebahagiaan dan kekudusan. Mari kita belajar dari mulai kehidupan kita dari semenjak kecil. Kita ingin mendapatkan nilai yang baik dengan cara mencontek. Tatkala kita tidak ketahuan sekali dua kali nilai kita bagus. Namun saat sekarang sulit. Mengapa? Karena sekarang kelas-kelas di sekolah itu pakai CCTV. Jadi artinya tatkala ujian guru bisa meninggalkan kelas, CCTV yang mengamati. Ada di bagian belakang atau depan, maka itu akan terlihat. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Itu CCTV. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam kegelapan tertangkap oleh CCTV yang punya katakanlah kemampuan untuk melihat juga dalam kegelapan dengan CCTV tertentu. Nah, kalau kita melihat siapakah sebetulnya CCTV kehidupan kita sewaktu kita hidup dalam kegelapan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam Pemazmur dikatakan Allah yang maha tahu. Engkau tidak bisa bersembunyi kemanapun engkau ada. Engkau akan masuk ke dalam lubang yang paling dalam, Tuhan ada. Engkau akan pergi ke ujung lautan, Tuhan ada di sana.
Engkau akan berada di tempat-tempat tersembunyi yang orang lain tidak tahu, Tuhan pun ada di sana. Jadi apa sebetulnya perbuatan kegelapan yang bisa tersembunyi? Tidak ada yang bisa tersembunyi. Di depan manusia mungkin kita bisa sembunyikan, namun di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Seorang komedian Indonesia yang berkata, siapa itu koruptor? Koruptor itu bukan yang melakukan korupsi. Itu belum disebut koruptor. Tapi koruptor itu adalah yang tertangkap karena melakukan korupsi. Selama belum tertangkap, dia belum disebut koruptor. Sahabat seperjalanan, ada dosa-dosa, perbuatan-perbuatan serong menyimpang yang keliru, salah, yang tidak diketahui oleh orang terdekat kita sekalipun. Tidak ada yang mengetahui, cuma dirimu sendiri, iblis dan Tuhan yang tahu. Tapi bukan berarti itu tidak ada efeknya, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita memahami Tuhan itu sumber terang, terang di sini juga artinya adalah yang tidak ada hal yang kita itu bebas dari pengamatan Tuhan. Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, yang tidak diketahui orang lain, yang tersembunyi. Dan satu hari kelak nanti akan terbongkar. Bisa dibongkar sekarang, bisa dibongkar besok. Tapi minimal setelah kita meninggal, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan, kita mensyukuri untuk anugerah kebaikan, pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Namun bukan berarti semua anugerah pengampunan itu kemudian kita manfaatkan dan salah gunakan. Maka seseorang yang sudah menjadi anak-anak terang, yang sudah ditebus oleh Kristus, dan kita memiliki status sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang yang sudah ditebus dari kegelapan, maka siogianya perjuangan hidup kita pun akan hidup dalam terang. Itu yang firman Tuhan katakan, aku terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia akan berjalan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari sahabat seperjalanan, hidup dalam terang itu pada dasarnya adalah membuat kita sebagai orang-orang merdeka dan bukan yang diperbudak. Hidup dalam terang dan hidup dalam kebenaran, tidak ke dalam keberdosaan, itu akan membahagiakan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu kita hidup menjalankan yang benar sekalipun itu sulit, maka ada kebahagiaan, ada sukacita dalam hidup kita. Bagi mereka yang kemudian tidak melakukan dan terbiasa hidup dalam kegelapan, sulit merasakan sukacita karena dia belum pernah mengalaminya. Namun sewaktu sahabat seperjalanan melakukan berulang-ulang, menghindari kehidupan dalam kegelapan dengan segala dimensinya, dengan segala ragam perbuatannya, dan kita hidup dalam terang dan melakukan perbuatan-perbuatan terang, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik setiap sahabat seperjalanan. Sulit untuk dijelaskan, tapi akan mudah dirasakan sewaktu kita melakukannya. Mari sahabat seperjalanan, kita hidup dalam terang, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat tuntunan firman Allah agar setelah kami ditebus sebagai anak-anak terang, hidup kami pun hidup sebagai anak-anak terang dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, apapun sakit penyakit yang sedang dialaminya. Kami mohonkan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, apapun bentuk persoalan yang sedang dihadapinya. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang memiliki permohonan di dalam doanya, biarlah Tuhan akan mengabulkan dengan cara waktu dan juga sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang kami mintakan Tuhan yang mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat sejalanan, selamat berjuang dan hidup di dalam terang bersama dengan Tuhan, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.